Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Alia Nur Alifah dari kelas 6B dengan NIM 2384236. Pada kali ini, saya akan mereview buku, di mana review buku ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah literasi di sekolah dasar yang diampu oleh dosen Bapak Widi Sukmanugraha MPD. Review buku kali ini, saya akan mereview buku, salah satu buku karya Mark Manson yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berjumlah 247 halaman dan merupakan jenis buku pengembangan diri, karena di dalamnya itu menyampaikan hal-hal atau upaya yang perlu dilakukan agar hidup itu lebih bermakna. Saya sering merasa bahwa hidup itu terlalu melelahkan, hidup itu sering melelahkan. Dan setelah membaca buku ini, saya mengerti, hidup terlalu melelahkan itu bukan berarti karena kita yang terlalu sibuk, tetapi karena kita yang sering memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak perlu dipikirkan. Bersikap bodoh amat bukan berarti berhenti peduli, melainkan memilih secara sadar terhadap sesuatu yang benar-benar penting dan memberikan dan bernilai terhadap hidup kita. Nah, setelah membaca buku ini, ada 5 pelajaran yang dapat saya ambil, yang saya dapatkan. Yang pertama, menentukan prioritas hidup. Buku ini menekankan pentingnya nilai dan prioritas, karena akan memudahkan kita dalam mengambil keputusan meskipun kita sedang keadaan situasi yang sulit. Poin yang kedua yaitu menerima ketidakpastian. Dalam hidup, kita seringkali mendapatkan hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, dan kita mestinya belajar untuk merangkulnya. Karena jika kita memiliki pola pikir tersebut, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat secara mental dan tangguh dalam menghadapi tantangan hidup. Dan yang ketiga, eliminasi hal-hal yang tidak terlalu penting. Dalam buku ini menekankan pentingnya alokasi waktu, tenaga, dan pikiran kita terhadap sesuatu yang memberikan impact besar terhadap diri dan lingkungan kita. Terus yang keempat ada penderitaan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Ya, emang benar ya. Dan seharusnya terima, hadapi, dan bijaksanalah dalam menyikapi penderitaan tersebut. Dan yang kelima, poin yang kelima itu ada mengambil tanggung jawab. Nah, buku ini benar-benar menekankan bahwa kita itu punya kendali penuh atas hidup kita. Dan kesimpulannya, dengan demikian, buku ini mengajarkan bahwa kebahagiaan itu tidak bisa didapat dari pelarian dari masalah, melainkan kebahagiaan bisa didapat karena bagaimana cara kita menikmati proses menyelesaikan masalah tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika kata-katanya balelol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.